anak-anak? Baik, Bu Guru. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya anak-anak sekalian memperhatikan apakah ada sampah di sekitar kalian. Kalau ada, tolong buang keluar ya. Nggak ada, Bu. Udah piket tadi, Bu. Ya, bagus. Nah, dan sekarang coba kalian buka buku matematika dan singkirkan semua mata pelajaran yang tidak berhubungan dengan matematika. Sudah, Bu. Baiklah, sudah selesai. Nah, kita sebelum kita belajar, ayo Nia, Ya, Bu. pimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, sekarang kita akan belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Nah, pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang fungsi, apa itu domain, apa itu rank, apa itu grafik fungsi. Nah, jadi pada pertemuan ini Ibu akan mereview kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Ya, Vera, coba sebutkan apa itu rank. Rank itu daerah hasil ya, Bu? Bukan. Ya, benar. Ya, Bu. Benar sekali. Di sini Ibu sudah membuatkan grafik fungsi, itu ada himpunan A, ada himpunan B yang memetakan fungsi fx. Dari himpunan A dan himpunan B, yang mana daerah hasil, yang mana daerah asal. Yang A daerah asal, Bu. Yang B daerah hasil. Ya, benar. Kita beri aplaus untuk Vera. Jadi apa itu fungsi, Vera? Apa ya? Seingat saya fungsi itu merupakan himpunan yang memiliki himpunan A yang memiliki pasangan di himpunan B, Bu. Kalau nggak salah sih, Bu. Ya, benar. Jadi yang lebih tepatnya, Vera, fungsi adalah relasi himpunan A yang anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu pada himpunan B. Ya, Bu. Kan karena sekarang kita akan belajar tentang operasi aljabar pada fungsi, coba sebutkan apa saja operasi aljabar. Operasi aljabar itu pengurangan, pertambahan, perkalian sama pembagian. Iya, bukan pertambahan tapi penjumlahan. Iya, Kita memang menambahkannya tapi bukan pertambahan. Iya, Sebutannya itu penjumlahan. Ya, benar. Nah, sekarang kan ke depan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menghitung operasi aljabar pada fungsi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita akan belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Di sini operasi aljabar itu kita menggunakan dua fungsi. Yang pertama kita anggap adalah fungsi fx, yang kedua yaitu fungsi gx. Baiklah, untuk operasi aljabar pada fungsi kita akan menggunakan 3 himpunan, itu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nia, Ya, Bu. kamu ngapain tuh? Enggak ada, Bu. Perhatikan ya, Ya, Bu. nanti nggak dapat ujian nanti. Ya, Bu. Ya. Bisa nggak sih dengan guru? Bisa. Vera, Nia, Ya, Bu. perhatikan. Nah, kita mempunyai
mempunyai ada 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Di sini ada himpunan A. Himpunan A memetakan ke B, yaitu Fx. B memetakan ke C, yaitu Gx. Gimana himpunan untuk A ini adalah daerah Asal. ya, daerah asal dari fungsi f. Ya. Nah, yang B adalah daerah Hasil. hasil, yaitu RF yang dari himpunan A. ya. Selanjutnya yaitu untuk GX. B juga adalah daerah Asal. ya, daerah asal untuk C. fungsi Untuk fungsi G. Jadi DG ya. Dan C adalah daerah hasil. ya, daerah hasil untuk Fungsi B. Daerah B. G. ya, benar. Jadi untuk operasi penjumlahan dan untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kita akan menggunakan misalkan ada fx, ada fungsi x, dan ada fungsi gx, kita tambahkan, berarti f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Dan untuk pengurangan juga sama, f ditambah g x sama dengan fx dikurang gx. Begitu juga untuk perkalian dan pembagian. Coba kalian tulis sekarang. Tulisnya apa, Bu? Ini salah ya, ini pengurangan. Ya, Bu. Ini Bu. Ini tulis, Bu. Ini tulis. Nah, selesai ya? Sudah selesai? Ya, udah, Bu. Nah, ya. Selanjutnya kita akan dalam kehidupan sehari-hari kita akan menggunakan fungsi ini. Kita dapat menggunakan penjumlahan dan pengurangan pada fungsi. Ibu akan berikan contohnya di sini. Ibu di sini ada soal, coba kalian baca. Nia, baca. Penjelasannya. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah BI adalah Rp500 per gambar. Mengikuti fungsi BI atau G sama dengan fungsi G sama dengan 500 G. Nia itu bukan BI, Oh, itu B1. maaf Bu, B1 atau fungsi G sama dengan 500 G ditambah 2.500, dan biaya pada tahap editing B2 adalah 100 per gambar. Mengikuti fungsi B2 sama dengan 100 G ditambah 500, dengan G adalah banyak gambar yang dihasilkan. Soalnya berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus? Soal kedua, tentukan selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Oke. Baiklah, di sini ada pertanyaan, ada sebuah narasi tentang seorang fotografer yang akan mencetak sebuah gambar yang dimana ada 2 tahap, yaitu tahap editing dan tahap Pemotretan. tahap pemotretan dan tahap editing. Nah, di sini dari soal ini coba kalian dari pertanyaan di depan kalian bisa mendiskusikannya bersama teman sebangku. Apa saja, coba kalian jabarkan apa saja yang dapat kita ketahui dari
soal tersebut. Silakan. Ibu beri waktu 2 menit. Nah, baiklah anak-anak, sudah selesai, waktunya sudah habis. Nah, coba presentasikan dari kelompok ini. Nih, salah satu dari kalian maju ke depan untuk menyajikannya. Gue gak ngerti loh Mia. Enggak ada. Baju lah yang ada. Gimana Bu? Ya, di sini Papa tulis ya, Nak. Ditanya bikin Bu. Ya. Sudah Bu. Makasih Vera. Ya, coba kalian perhatikan di sini. Yang diketahui ini karena Vera yang menulis, coba nih ya jelaskan apa saja yang diketahui ini. Coba jelaskan ya. Yang diketahui B1 sama dengan 500. B1 ini apa? B1 ini tahap pemotretan. B2 tuh tahap pengeditan. Harganya tuh 100 rupiah. Dengan fungsi tahap pemotretan tuh B1 sama dengan 500 G ditambah 2500. B2 nya yang pengeditan sama dengan 100 G ditambah 500. Ya, benar ya. Benar yang dibilang Nia. Jadi yang diketahui itu B1 untuk tahap pemotretan, B2 untuk tahap pengeditan. Dan ada fungsi untuk kedua tahap tersebut. Sekarang, karena kalian sudah paham dengan apa saja yang akan diketahui, coba kalian cari bagaimana cara mencari hasil dari yang ditanya. Diskusikan berkelompok ya. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti jika ada yang mau ditanya, coba tanyakan saja ke Ibu. Apa sih ini? Kurang-kurang tidak. Ada masalah, anak? Bingung Bu. Ya? Bingung. Nah, coba kalian perhatikan. Tadi kita punya B1 dan B2. Dan ini adalah fungsinya. Ya kan? Tadi ingat nggak yang pelajaran tadi yang Ibu jelaskan? Fx ditambah Gx. Ini pertanyaan apa? Pertanyaan nomor 1.
Tahu biaya, Bu. Total biaya berarti penjumlahan kan? Berarti kita menggunakan rumus. Penjumlahan. Nah, ya yang penjumlahan. Nah, di sini kan yang mana yang untuk fx? Kita misalkan yang mana yang untuk fx, yang mana yang untuk gx. fx B1, Nah, ya. Gx. B2. Ya. Nah, coba kalian tuliskan. Mas. Bu, yang B itu Ya. apa rumusnya, Bu? Yang selisih itu, Bu? Gini nih ya, selisih itu kan misalkan nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah itu adalah selisih kan. Nah, jadi di sini tanyanya kan selisih, berarti selisih ini disebutkan tentukan selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing. Berarti kita bisa menggunakan rumus pengurangan. Itu berarti kita kurangkan antara biaya pemotretan dengan biaya pengeditan. Oh gitu ya, Bu. Ya. Sama jadi apa ya? Kayaknya udah selesai deh, Bu. Ya, sudah selesai karena waktu juga sudah habis. Nah, ayo, siapa yang mau menyajikannya ke depan? Disilahkan. Bentar, Kak. Silahkan, Vera. Totalnya 9.000, Bu. Kat. Ya, yang B-nya mana nih? Coba nih ya. Di sini papan tulisnya besar loh.
Udah Bu. Sudah. Makasih ya Nia. Nah, yang di sini coba siapa yang tadi yang menuliskan ini? Oh, Vera. Vera coba jelaskan kepada teman-teman kamu bagaimana kamu menyelesaikannya. Kenapa jawabannya ini untuk jawaban nomor A. Biaya pemotretannya pakai rumus B1 Q dengan fungsi 500Q tambah 2500. Terus kan diketahui total biaya untuk pemotretan kan 10. Yang kita masukin fungsi G 500 dikali 10 ditambah 2500 dan memiliki hasil 7500. Setelah itu biaya editing dengan rumus fungsi B2 keys sama dengan 100 key ditambah 500 dan biaya total yang 10 tadi kita masukin ke fungsi G. Jadi 100 dikali 10 tambah 500 dan memiliki total 1500. Kemudian nilai dari total pemotretan dan total editing kita tambahkan sehingga memiliki hasil 9000. Ya, benar ya. Benar yang dibuat Vera nih. Ini Nia tadi ya buat coba jelaskan ya. Pertanyaannya kan Bu, selisih antara biaya tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Ya. Jadi fungsi untuk biaya pada tahap pemotretan yaitu B1 dengan fungsi 500G ditambah 2500. G itu kan dijadikan 5 diganti dengan 5, jadi 500 itu dikalikan dengan 5 ditambah dengan 7500 sehingga dapat hasilnya dengan 5000 untuk tahap pemotretan. Sedangkan pada tahap editing fungsinya adalah 100G ditambah 500, jadi 100 dikali 5 ditambah 500 jadi hasilnya 1000. Jadi selisih antara tahap pemotretan dan tahap editing itu 5000 dikurang 1000, jadinya 4000 selisihnya Bu. Ya, benar ya Vera. Ya Bu. Nah, benar. Ya, hapus untuk kalian berdua. Dan sekarang Ibu ingin kalian mencari contoh aplikasi operasi aljabar pada fungsi. Coba kalian pikirkan apa saja yang bisa kalian aplikasikan operasi ini pada kehidupan sehari-hari. Kalian coba nih ya. Contohnya di sebuah toko Bu. Misalnya saya membeli buku 5 dan 1 pensil, sedangkan rekan saya 4 pena dan 2 buku. Jadi kita dapat menghitung fungsinya Bu. Kayak gitu lah Bu.
Jadi maksudnya ini misalnya di sebuah toko, misalnya toko Bu Ani, Nia membeli berapa tadi? 2 buku Nah, 2 buku dan 1 pena. dan rekan Nia membeli 4 pena dan 2 buku. berapa uang yang bisa diterima oleh Bu Ani karena dia pemilik tokonya kan, penjual. Ya, Bu. Oh ya, bisa. Benar ya? Vera, apakah ada contoh yang Vira cari? Belum ketemu, Bu. Tadi kan Nia sudah menyebutkan, benar ya? Dan Ibu ingin menambahkan soal ini juga untuk tugas kalian. Pembelajaran kita hari ini apa saja yang dapat kita simpulkan? Coba siapa yang bisa tunjuk tangan? Ayo, siapa? Ya, Vera? Hari ini kita belajar terkait fungsi, Bu. Dan terkait tentang total dan selisih fungsi. Ya. Apakah ada yang lain? Apakah Nia pendapat sama Vera? Ya, Bu, pendapat. Ya, dari Bu kita simpulkan bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, yang pertama kita belajar hari ini yaitu operasi aljabar pada fungsi. Ya, Bu. Dan kita telah belajar tadi ada operasi aljabar itu ada 4 ya. Ya. Penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Ya. Kita tadi sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk menjumlahkan 2 fungsi bagaimana caranya? Ditambah. Ya, misalnya ada fungsi f dan fungsi g. Kita tambahkan fungsi f dengan fungsi g. Dan untuk pengurangan sama ya. Ya, Bu. Kesimpulannya yaitu jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka jumlah f tambah g didefinisikan sebagai f tambah g sama dengan fx ditambah gx dengan daerah asal df ditambah g, sama juga dengan daerah asal f irisan dari daerah asal g. Dan untuk selisih f dikurang g didefinisikan sebagai f dikurang g sama dengan fungsi f dikurang fungsi g dengan daerah asal df dikurang g, di mana df irisan dari dg. Waktu kita hampir habis dan masih ada 15 menit ya, walaupun hampir habis. Jadi Ibu akan berikan satu kuis dan waktunya cuma 5 menit dan langsung dikumpul ya. Coba kalian perhatikan di sini Ibu ada kuis. Di sini coba kalian lihat. Ada itu soal nomor 1. Coba kerjakan. Siapa yang selesai duluan akan mendapatkan bonus ditambah 2 poin. Oh, Vera, jangan lihat punya teman ya, kerjain sendiri ya. Yes, bonus.
Ya. Ya, benar ya jawabannya. Oh, Vera sama Nia benar ya. Karena Vera lebih dulu, jadi dia mendapat 2 poin. Ya, Dasar. minggu besok akan ibu beri kuis juga. Nah, siapa yang cepat dia dapat 2 poin. Nah, karena waktu sudah hampir habis, jadi ada tugas untuk minggu besok. Kalian harus kumpulkan coba buka buku paket kalian. Kerjakan latihan 2.1. 2.1 ya, Bu? Ya, 2.1. Kerjakan semuanya ya. Ya, Tunggu Bu. minggu depan. Sekian kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Anak-anak siapa?